Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Lendi, NIM 1802 5424 3006. Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas kuliah mata kuliah endokrinologi ikan, yaitu sumber dan penerapan hormon alami pada ikan. Pengertian hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh organ yang spesifik yang dilepaskan oleh darah untuk mempengaruhi organ yang lain, baik dekat maupun jauh. Hormon adalah senyawa aktif yang dihasilkan oleh kelenjar hormon atau kelenjar endokrin yang dalam jumlah kecil dibawa oleh darah menuju organ target yang dengannya menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis. Jadi, hormon ini berfungsi sebagai pembawa pesan atau mediator kepada organ target, dan pesan itu lalu diterjemahkan oleh organ target sehingga terjadi berbagai perubahan fisiologis di organ target tersebut. Baik, sumber-sumber hormon yang bisa didapat secara alami, yang pertama yaitu testis sapi. Testis sapi ini merupakan limbah ketika memotong sapi yang biasanya tidak termanfaatkan, tetapi testis sapi ini bisa dimanfaatkan sebagai hormon testosteron karena dalam testis sapi ini mengandung hormon testosteron, dan ini biasanya dijadikan sebagai tepung untuk proses penjantanan ikan. Nah, dalam penelitiannya Andi Alia Hidayani dan kawan-kawan pada tahun 2015 tentang pemanfaatan tepung testis sapi sebagai hormon alami pada penjantanan ikan cupang beta spendes vegan 1910 ini sangat optimal. Bahkan tepung testis ini yang diberikan pada larva uji melalui metode perendaman itu efektif untuk penjantanan ikan cupang. Tepung testis sapi dengan dosis 80 mg per liter air yang diberikan selama 24 jam mampu meningkatkan ikan jantan dari 40% menjadi 88%. Kemudian berikut merupakan cara pembuatan tepung testis sapi dan proses perendaman pada larva. Yang pertama, tepung testis sapi ini dibuat dengan cara menguliti testis segar, kemudian dibelah memanjang, lalu dibuka kulitnya dalam, dicacah atau dipotong-potong kecil. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tabung, dibekukan dalam freezer selama 24 jam, kemudian dimasukkan pada freezer tray selama 24 jam pada suhu minus 75 derajat dengan tekanan minus 0,1 mPa. Setelah kering, testis lalu di blender, kemudian lalu diayak dengan saringan halus, kemudian tepung siap digunakan. Ini merupakan data hasil penelitian tersebut, di mana yang gambar pertama ini adalah persentase ikan cupang jantan dengan dosis berbeda yang dirandom selama 24 jam, dan pada gambar kedua yaitu presentasi ikan cupang dengan menggunakan waktu pelakuan yang berbeda dengan menggunakan dosis 60 mg per air. Dan kita bisa simpulkan bahwa pemberian testis sapi ini pada penjantanan ikan cupang itu sangat efektif, yaitu bisa mencapai 88%. Yang selanjutnya yaitu yang bersumber dari madu lebah. Madu ini mengandung kristin yang untuk menghambat kerja aromatase inhibitor sehingga mengakibatkan produksi hormon testosteron meningkat dan sifat-sifat jantan menjadi dominan, menurut Piono et al. 2013. Dan madu juga mengandung zat trisin atau jenis flavonoid yang diakui sebagai salah satu penghambat enzim aromatase atau lebih dikenal sebagai aromatase
inhibitor, dan madu juga mengandung kalium yang dapat merubah lemak menjadi pregnenolon. Dan pregnenolon inilah yang akan merubah estrogen menjadi progesteron. Dengan berubahnya estrogen menjadi progesteron ini, maka ikan yang betina akan diarahkan menjadi ikan jantan. Kemudian dalam penelitian Hepni Wahyuningsih, Laksmi dan Eko Prasetyo pada tahun 2018 tentang efektivitas madu lebah terhadap jantanisasi maskulinisasi dengan metode peredaman pada larva ikan nila merah ini sangat efektif. Bisa kita lihat sendiri grafik persentase nisbah kelamin jantan ini sangat efektif di angka 80,79% dengan pemberian 60 ml per liter air. Kemudian jumlah komposisi kandungan madu juga. Madu ini mengandung fenomatricin sebanyak 1,4423%. Kemudian kadar kalium sebanyak 175,4075 mg per liter dan kadar air sebanyak 23,8% dan kadar glukosa sebanyak 17,8%. Kemudian ini merupakan grafik dari pertumbuhan mutlak ikan nila dan grafik kelangsungan hidup atau SR ikan nila merah dengan pemberian madu. Bisa kita lihat sendiri di sini untuk pertumbuhan mutlak itu sangat tidak berbeda nyata antar perlakuan, tetapi berbeda nyata dengan kontrol, dan justru di kelangsungan hidupnya itu di pemberian 60 ml per liter madu itu SR-nya sangat rendah berbalik dengan jantanisasi ikannya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pemberian madu sebanyak 60 ml per liter air ini efektif untuk jantanisasi ikan nila, tetapi berpengaruh atau jelek terhadap kelangsungan hidup ikannya. Itu dikarenakan karena kekentalan madu pada air yang mengakibatkan ikan banyak yang mati. Yang selanjutnya, yang ketiga, bahan alami lainnya yaitu ekstrak cabai Jawa. Nah, ekstrak cabai Jawa ini dapat meningkatkan kadar hormon testosteron dalam proses maskulinisasi ikan. Dalam penelitiannya Hafizotur Rohmaniyah, Denny Saputra, dan Ahmad Fahrul Sari pada tahun 2019 tentang maskulinisasi ikan nila menggunakan ekstrak cabai Jawa melalui perendaman larva ini sangat efektif. Nah, kemudian ini ada cara pembuatan ekstrak cabai Jawanya dan juga persentase kelamin jantan ikan nila. Persentase jantan ikan nila pada pelakuan kontrol negatif sebesar 39,23 kurang lebih 7,74%. Kemudian perlakuan B meningkat sebanyak 42,55% dibanding kontrol, dan perlakuan C meningkat 79,77% dan perlakuan D meningkat 48,19% dibandingkan kontrol, dan kontrol positif sebesar 91 meningkat 52,48% jantan dibandingkan kontrol negatif. Dan pemberian ekstrak cabai Jawa pada semua perlakuan itu berpengaruh nyata terhadap persentase jantan ikan nila. Kemudian yang keempat yaitu ekstrak teripang. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa teripang itu termasuk biota laut yang memiliki kandungan protein tinggi, berkadar lemak rendah, serta dipercaya sebagai afrodisiaka karena mengandung steroid tinggi. Bahkan
Jeruan teripang diketahui memiliki kandungan steroid tertinggi dibandingkan bagian tubuh lainnya, menurut Emilda tahun 2005. Kemudian, dalam penelitiannya Riyani, Sudrajat, dan Triajia pada tahun 2010 tentang efektivitas ekstrak teripang pasir yang telah diformalisasikan terhadap maskulinasi udang galah ini sangat efektif. Dan yang terakhir yaitu ekstrak kelenjar hipofisa. Nah, ekstrak kelenjar hipofisa ini sudah umum banyak digunakan oleh para pembudidaya yaitu untuk menghasilkan pemijahan yang optimal terhadap berbagai jenis ikan. Dan ekstrak hipofisa ini biasanya didapatkan dari ikan mas. Dalam penelitiannya Suryansa, M. Topan Kamel, dan Henry Bugar pada tahun 2013 tentang efektivitas dan efisiensi pemberian ekstrak kelenjar hipofisa terhadap pemijahan ikan betok, ini sangat optimal. Nah, kemudian ini adalah cara pembuatan ekstrak kelenjar hipofisa, itu diambil dari ikan mas yang berukuran 1 kilogram. Dan ini merupakan pengembangan waktu ovulasi dan pengembangan total jumlah telur di setiap perlakuan. Dan ini adalah perkembangan nilai GSI-nya. Dan pemberian ekstrak kelenjar hipofisa ini dapat meningkatkan nilai GSI ikan betok sebanyak 4,60 sampai 4,72%. Perkembangan GSI ini akibat adanya rangsangan hormon GTH dari ekstrak kelenjar hipofisa yang diberikan dari luar tubuh mengikuti perkembangan akhir gonad. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.